Halo anak kelas 5, apa kabar? Senang sekali Bapak bisa menyapa kamu lewat video ini. Bapak berharap kerinduan kita yang sudah selama sebulan ini tidak ketemu sekarang terobati. Bapak bersyukur kalau kamu dalam keadaan yang sehat. Terus jaga kesehatan kamu, terus jaga kesehatan keluarga kamu ya, supaya nanti kita bertemu kembali dalam situasi yang berbeda, tidak seperti sekarang ini. Bapak rindu kita bisa berinteraksi lagi seperti sedia kala. Nah, anak kelas 5, hari ini Bapak ingin bicara mengenai satu cerita, yaitu cerita mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel yang memiliki raja. Kalau dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh siapa, masih ingat? Ya, betul sekali, dipimpin oleh Musa. Ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan, mereka mulai berpikir, aduh, kalau negara lain, negeri yang lain punya raja, saya juga Israel juga harus punya raja. Akhirnya mereka minta sama Samuel, Nabi Samuel, saya minta raja dong, supaya raja itu memerintah kami sama seperti negeri lain. Apakah dikasih? Diberikan. Raja pertama yaitu Saul. Saul menjadi raja orang Israel yang pertama. Ingat itu ya. Siapa namanya? Saul. Tapi dalam perjalanannya Saul ditolak sama Tuhan menjadi raja. Kenapa? Karena Saul saat menjadi raja, dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Pada waktu disuruh perang dengan tentara Filistin dan juga disuruh perang dengan tentara Amalek, apa yang dilakukan Saul? Saul tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Tuhan sedih karena Saul tidak taat. Akhirnya Tuhan meninggalkan Saul. Saul sekarang menjadi raja tanpa roh Tuhan di dalam hidupnya. Anak kelas 5, akhirnya terjadilah peperangan antara orang Israel dengan orang Mesir, orang Filistin maksud saya. Mereka saling berhadapan, Israel dengan Filistin. Nah, tentara Filistin itu ada seorang pahlawannya yang gagah perkasa, orangnya tinggi sekali. Dan dia maju, lalu dia berkata, orang Israel, kita gak usah perang berkelompok, kita berperangnya satu demi satu saja. Siapa yang berani lawan aku? Siapa nama orang itu? Betul sekali, Goliat. Siapa namanya? Goliat. Goliat orangnya tinggi besar, perlengkapannya lengkap sekali. Dia punya senjata pedang yang sangat besar. Orang Israel ketika melihat Goliat penampilannya yang demikian, tidak ada satupun yang berani maju. Padahal ditantang, siapa yang berani melawan aku dan mengalahkan aku, kata Goliat, maka kami semua orang Filistin akan menjadi hamba kalian. Tapi sebaliknya, kalau kalian kalah, kalianlah yang menjadi hamba-hambaku. Ada yang berani? Tidak. Kamu mau tahu gak berapa lama orang Filistin tuh ngejek orang Israel? 40 hari. Tiap hari diejek. Gak ada yang berani. Kenapa mereka takut? Tadi yang Pak Yakub bilang,
Karena di dalam hidup mereka nggak ada roh Tuhan. Mereka takut ketika mereka menghadapi peperangan itu. Mereka takut karena di dalam hidup mereka tidak ada Tuhan. Penting, pelajaran pertama berarti untuk kita. Ya, kelas 5. Pelajaran yang pertama berarti kamu harus selalu bersandar sama Tuhan. Kamu harus selalu berdoa. Kamu harus selalu berserah diri sama Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika musuh itu datang, kamu gak takut. Musuh kita siapa? Iblis. Ini sekarang nih, virus corona menjadi musuh semua orang di dunia ini. Itu bahaya. Dan kamu harus menghindar. Itu bahaya. Dan kamu harus di rumah belajar sekarang. Itu bukan takut. Kamu gak usah panik. Wah, kalau orang panik, takut, hasilnya apa? Wah, akhirnya supermarket diborong, beli mobil baru. Kok virus corona beli mobil baru? Ya, borong beras yang ada di mall. Itu namanya takut. Kenapa? Nggak ada Tuhan. Tapi orang yang ada Tuhan lain, ya. Tapi kalau ada bahaya seperti ini, kita boleh menghindar. Itu namanya hikmat dari Tuhan. Lihat, Saul kenapa takut? Dia terus aja diam di kemahnya. Dia takut. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan untuk menghadapi Goliat. Tapi apa yang terjadi ketika Daud datang? Waktu Daud datang, Daud dengar tuh orang Filistin tuh ngejek-ngejek orang Israel. Lalu Daud bilang sama Saul, Saul, kenapa dibiarkan orang Filistin itu mengejek kita? Lalu Saul bilang, dia tentara yang luar biasa. Semua orang Israel takut sama dia. Daud bilang apa? Aku aja lawan. Wih, kamu masih kecil Daud. Kamu masih muda. Kamu belum pernah berperang. Itu Goliat itu rajanya perang. Dari kecil dia udah perang dia. Tapi Daud bilang apa? Apakah Daud tahu takut? Dan Daud bilang begini, Raja, hambamu ini biasa mengembalakan domba. Di padang rumput itu kadang ada singa, kadang ada beruang, kadang ada macan, kadang ada musang, kadang ada serigala. Semua hamba kalahkan. Sama seperti hambamu mengalahkan binatang-binatang itu, maka Goliat itu juga akan sama seperti binatang-binatang yang hambamu kalahkan. Pertanyaannya, kenapa kok Daud berani? Karena Daud yakin. Ini pernyataan iman. Karena Daud yakin, Daud punya iman, dia datang bersama dengan Tuhan. Itu pernyataan iman yang pertama dari Daud. Akhirnya itu disetujui. Wah, disetujui. Daud dikasih baju perang, dikasih ketopongnya, dikasih tombaknya. Tapi apa yang terjadi? Daud bilang, aduh Raja, saya gak bisa jalan. Ini gimana nih Tuhan? Saya gak bisa jalan Raja. Udah saya biasa aja deh. Saya pakai baju gembala aja. Ya, ini yang luar biasa. Dalam peperangan itu Daud hanya pakai baju gembala, pakai tongkat sama pakai katepel. Lalu dia berhadapan dengan Goliat. Daud juga diejek sama Goliat. Tapi Daud bilang apa dengan Goliat? Daud melakukan pernyataan iman yang kedua. Bilang begini si Daud. Goliat, kamu datang dengan lengkap, dengan pedang, tapi aku datang demi nama Tuhan. Ini
ini dia ya. Ini pernyataan iman yang kedua dari Daud. Aku datang demi nama Tuhan. Daud nggak datang bawa senjata, Daud nggak datang bawa pedang, tombak, pakai baju perang, enggak. Daud datang demi nama Tuhan. Apa yang terjadi? Pada waktu peperangan, Goliat bisa dikalahkan dengan hanya memakai ketepelnya saja. Kok Goliat bisa kalah yang besar itu? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Itu kuncinya. Nah, anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Daud orangnya kecil, Daud orangnya sederhana, Daud tidak memiliki perlengkapan apa-apa untuk berperang. Tapi Daud bisa menang. Itu bukan karena Daud kuat, tapi Daud memiliki iman kepada Tuhan. Nah, begitu juga Pak Yakub yakin dengan situasi seperti sekarang ini, virus corona seperti itu besar sekali seolah-olah. Besarnya apa? Banyaknya orang yang meninggal. Tapi ingat, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Terus berdoa. Terus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita akan menjadi pemenang sama seperti Daud. Yang penting apa? Yang penting kita T-A-A-T, taat. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Sekarang kamu di rumah, belajar di rumah, nggak apa-apa. Itu salah satu bagian dari pembelajaran yang harus kamu lalui. Ini kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kamu harus sabar. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Belajar taat. Doakan papa mama dalam bekerja. Doakan guru-gurumu. Doakan teman-temanmu. Inilah pembelajaran. Sehingga kamu akan dikatakan kamu menjadi orang yang setia. Kenapa? Karena kamu memiliki iman. Bersandar kepada Tuhan. Akhirnya kamu menjadi pemenang. Akhirnya musuh dikalahkan. Akhirnya kita ketemu lagi di sekolah Pelita 2 yang kita cintai. Bersama dengan Pak Yakub. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap sehat, damai sejahtera untuk kamu sekeluarga. Amin.